Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini perkenalkan, nama saya Afa Eka Nur Ramadhani dari semester 3 Min Mahat Ali Yusuf Masyar. Di sini saya diberi tugas oleh dosen saya Ustadz Andi Winata untuk menjelaskan Asih Mansuh surat Al-Baqarah yang dimulai dari ayat 192. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka bukunya di halaman 41. Al-ayatu as-sadisata asyarata. Qauluhu ta'ala fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Qala ba'du man ya'taradu li hadzal fanni hada min al-akhbari allati ma'naha al-amru wa taqdiruhu fa'fu anhum wasfahu anhum. Tsumma nusikha dzalika bi ayatis sayfi. Di sini di ayat ke-16 yang tadi saya bacakan, potongan ayat fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya maka jika mereka berhenti maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala ba'du man ya'taradu li hadzal fanni. Sebagian orang mengkritik bidang ini berkata, ini ayat ini termasuk berita yang maknanya adalah perintah dan takdirnya adalah maafkanlah mereka dan berlapang dadalah terhadap mereka. Kemudian hal itu dihapus dengan ayat pedang. Maksudnya kok ayat ini menjelaskan maka jika mereka berhenti maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu gimana kok tahu-tahu langsung artinya jika mereka berhenti? Kan kita masih belum mengerti apa yang dimaksud. Nah, di sini saya mengambil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir ringkasan Fathul Karim Mukhtasar Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Syekh Profesor Dr. Hikmat bin Bashir bin Yasir, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Ya. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya di ayat 190 sampai 193 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu
الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Diriwayatkan dari Abu Al-Aliyah mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatilu fi sabilillah, yakni dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Kemudian dia berkata, Abu Al-Aliyah ini, ayat ini adalah ayat yang pertama yang diturunkan mengenai peperangan di Madinah. Nah, kemudian ketika ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali memerangi orang yang memeranginya, dan beliau menahan diri dari siapa saja yang tidak memeranginya. Kemudian pendapat lain juga dikemukakan oleh Abdurrahman bin Zaid Aslam, mengatakan bahwa ayat ini telah dinasakh dengan firman-Nya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 5 yang artinya, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka. Terus di sini dicantumkan ayat fa'idza salafal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wasuruhum wa qa'udu lahum kullamarsad fa in tabu wa aqamus sholata wa atau zakata faqallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat peringatan. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pandangan ini memiliki pertimbangan karena Allah Subhanahu wa taala, karena firman Allah yang artinya orang-orang yang memerangi kamu berguna untuk membangkitkan semangat dan menghasut musuh-musuh yang mempunyai tekad untuk melawan Islam dan pengikutnya, yaitu sebagaimana mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semua. Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah berfirman, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka, yaitu hendaklah semangat kalian membara untuk memerangi mereka sebagaimana semangat mereka membara untuk memerangi kalian, dan usirlah mereka dari negeri mereka sebagaimana mereka mengusir kalian dari negeri kalian. Kemudian di sini yang pendapat yang ketiga, yakni dari Abu Bakar, mengatakan bahwa ayat yang pertama diturunkan setelah hijrah mengenai peperangan adalah yakni di surat Al-Hajj ayat 36 ini, yakni telah diizinkan berperang bagi orang-orang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Ini adalah pandangan yang paling dikenal, dan hal ini disebutkan dalam firman Allah, yakni fa inin tahu fa innallaha ghafurur rahim. Ya, mereka berhenti menyerang di tanah haram dan memeluk Islam serta bertaubat, maka
Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia akan mengampuni dosa-dosa mereka walaupun mereka sebelumnya telah membunuh orang-orang muslim di dalam tanah haram. Tidak ada yang menghalanginya untuk mengampuni dosa siapapun yang bertaubat kepadanya. Kemudian lanjut, qala al-qadi Muhammad Ibnul Arabi, hadza qaulun batilun min salasati aujahin. Al-awwalu annal khabaru la yakuna bima'nal amri bihalin wala amra bima'nal khabari abadan fa innahuma qismani mutaghayyirani dzatan wa haqiqatan. Di sini Hakim Al-Arabi menjelaskan bahwa ucapan Allah seperti berhentilah jika mereka beriman tidak dimaksudkan untuk perintah kepada orang kafir untuk berhenti berperang, melainkan sebagaimana berita bahwa Allah akan memberikan pengampunan dan rahmat kepada mereka yang beriman. Hal ini dibuktikan dengan syarat bahwa pengampunan hanya diberikan kepada orang yang beriman, bukan sekadar berhenti dari tindakan perang. Oleh karena itu, berita ini tidak berlaku bagi orang kafir yang hanya berhenti berperang tetapi tidak beriman kepada Allah. Kemudian mendapat al-qadhi yang kedua, yakni annal khabaru innama yataqaddaru fil mali bima'nal amri idza kana fil ahkami at-taklifiyah fa ammal ma'na alladhi yata'allaqu bil wad'i wal wa'idi fala sabila ila dzalik. Kemudian Hakim Al-Arabi ini menjelaskan bahwa ucapan Allah, bahwa perkataan yang mengatakan berita bisa bermakna perintah atau perintah bisa bermakna berita adalah keliru. Beliau menjelaskan ini dari tiga sudut pandang. Salah satunya adalah bahwa berita dan perintah memiliki esensi yang berbeda secara hakikat. Yang pertama, yakni berita adalah pernyataan tentang fakta atau informasi yang sudah terjadi atau sedang berlangsung. Yang kedua, perintah adalah tuntunan untuk melakukan sesuatu di masa yang mendatang. Karena perbedaan hakikat ini, berita tidak dapat berubah menjadi perintah dan sebaliknya, perintah tidak dapat berubah menjadi perintah. Intinya yakni ialah fa inin tahu fa innallaha ghafurur rahim. Berhentilah jika mereka beriman adalah berita. Jadi ini ayat ini tuh termasuk berita bukan larangan. Berita tentang pengampunan bagi orang beriman, bukan perintah. Hal ini membuktikan dengan syarat iman itu bukan sekedar berhenti berperang, yakni harus iman juga, percaya. Kemudian lanjut, al-ayatu as-sabi'at asyarata qauluhu ta'ala asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas faman tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Qad qaddamna fi ghairi mawdi'in min kitabil ahkami annal ayata nazalat fi qisasin nabi sallallahu alaihi wasallam wal umrata sunnatal qadiyati amma kana sadduhul musyrikuna ammal hudaybiyah faqala Allahu lana inna syahrul harama aimul qadiyah qisasu bisyahril harami amal hudaybiyah dzulqa'dah kadzulqa'dati wa hurmati ka hurmatin wa zamanin ka zamani wa qilu innal musyrikina aradat an tuqatilan nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahril harami hina taramahun nabi wa amtana'a minal qitali fihi
fa'azanahullahu fihi asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurmatu qisas. Al makna in istahallu fikum asy-syahrul haram fastahalluhum fi wa man istahallu daman aw malan fastahallu damahu wa maluhu wa hadza la kalama fihi ala tafsili bayanuhu fi kitabil ahkami wal masailil fiqhiyati tsumma qala ba'da dzalik faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Farawa ahli tafsiri an ibni Abbasin anna ibahatal i'tida'i minal mu'tada 'alaihi 'alal mu'tadi mansukun bi raddi dzalika ilal imami wa dzalika mawjudun fihi qaulihi wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Panasakho dzalika sunnatu al-mutawatiru aw hadhihi ayat. Jadi ayat ke-17 firman Allah Ta'ala yakni menerangkan bahwasanya bulan haram dengan bulan haram dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, kayaknya di sini juga masih bingung. Maksudnya bulan haram dengan bulan haram itu apa ya? Maksudnya itu. Nah, di sini kita mengambil penjelasan dari kitab Subdatut Tafsir min Fathil Qadir karangan dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah, bahwasanya asy-syahrul haramu bisyahril haram, yakni bulan haram dengan bulan haram itu ialah di mana Allah memberi kalian kesempatan untuk masuk ke tanah suci. Bulan suci itu apa saja? Yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi bulan-bulan ini dianggap suci dan mulia, dan di dalamnya Allah akan melipat gandakan amal ibadah dan ketaatan. Nah, di dalam bulan haram ini umat Islam dianjurkan juga untuk yang pertama menjauhi perbuatan dolim, kemudian yang kedua memperbanyak kewajiban yakni ketaatan dan nilai-nilai kebaikan, kemudian ya menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, yang kedua ini penjelasan dari lanjutan ayat asy-syahrul haramu bisyahril haram, yakni bulan haram ialah bulan di mana Allah memberi kalian kesempatan untuk masuk ke tanah suci dan menunaikan ibadah umroh. Yakni apabila mereka menghalangi ataupun memerangi kalian di dalam bulan-bulan haram tersebut, maka perangilah mereka di bulan-bulan haram sebagai balasan bagi mereka dan imbalan bagi perbuatan mereka. Sungguh kami telah menyebutkan di dalam tempat di dalam kitab Al-Ahkam bahwa ayat ini turun mengenai keputusan Nabi tentang umroh pada tahun perjanjian. Kemudian lanjut pernyataan dari pengarang kitab tersendiri Nasi Mansur, yakni qala Qadi Muhammad Ibnu Arabi radhiyallahu an, laisa fi syariati sunnatu nasiyatu bi anna ahadan la yaqdi haqqahu li nafsihi, innama huwa ijma'ul ummati wa ammal ayatu madhkuratu faqad qila inna waliya hauna al qaribu wa laysal muradu
bihil wali wa qauluhu ta'ala faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi ay jazuhu kama fa'ala bikum masumi al-awwalu bismitsani kama qala ta'ala wa jazaa'u sayyi'atun mithluha wa laysa jazaa'u bisayyi'atin sayyi'atin wa innama hiya hasanatun mahdudatun walakinnahu lamma kanat jazaa'un laha samaha bi ismiha wa ala hadza jaa qauluhu Allahu yastahzi bihim wal muradu bidzalika min qatalakum fil harami faqatalahu fihi wala tunsi'u al-qitalu ibtida'an kama taqaddama bayanuhu wa kuffu 'anil amwali wal anfusi illa liman talaba anfusakum wa amwalukum mustajihan lidzalika fa innama dumuhu wa maluhu mubahul lakum bitafasili bayaniha fi kitabil ahkam. Sebagaimana orang-orang musyrik menghalangi beliau pada tahun Hudaybiyah, maka Allah berfirman kepada kami, bulan suci pada tahun perjanjian adalah pembalasan dengan bulan suci pada tahun Hudaybiyah. Dan waktu itu dikatakan bahwa orang musyrik ingin memerangi Nabi di bulan itu. Ketika Nabi menghormati dan menahan diri dari berperang di dalamnya, maka Allah menurunkan ayat yakni asyharul haram bisyahril haram, yang maknanya adalah jika mereka menghalalkan bulan haram terhadap kalian, maka halalkanlah terhadap mereka, dan barang siapa yang menghalalkan darah atau harta, maka halalkanlah darah dan hartanya. Jadi intinya yang pertama, umroh tahun ke-6 Hijriah, yakni Rasulullah SAW dihalangi masuk ke Mekah pada bulan haram oleh kaum musyrikin. Nah, sebagai gantinya beliau memasuki Makkah pada tahun berikutnya. Yang kedua, peristiwa Hudaybiyah sendiri ialah peristiwa di mana Utsman bin Affan dikabarkan wafat. Kemudian Rasulullah dan para sahabat bersumpah setia untuk berperang. Namun ketika diketahui Utsman masih hidup, maka sumpahnya itu dibatalkan dan mereka melakukan perdamaian, yakni perdamaian Hudaybiyah yang disepakati. Kemudian yang ketiga, perang Hunain dan perang Taif. Dalam pengempungan Taif yang berlangsung hingga bulan Dzulqa'dah, pasukan muslim tidak berhasil menaklukkan kota tersebut. Setelahnya Rasulullah kembali ke Mekah untuk membagikan harta rampasan perang Hunain dan melakukan umroh dari Jironah dan bulan Dzulqa'dah tahun ke-8 Hijriah. Kemudian yang keempat, sikap Rasulullah terhadap bulan haram, yakni Rasulullah tidak pernah menyerang dalam bulan haram kecuali jika mereka diserang dahulu, kemudian dia akan membalasnya. Intinya peristiwa ini menegaskan bahwa prinsip penghormatan bulan haram dalam Islam kecuali dalam kondisi perang yang dipaksakan oleh musuh. Hakim Muhammad Ibnu Arabi menjelaskan bahwa dalam syariat Islam itu tidak ada dalil secara eksplisit untuk melarang seseorang untuk menuntut haknya sendiri, meskipun hal ini menjadi kesepakatan umat. Allah menyebut wali diartikan sebagai kerabat, bukan penguasa. Terkait pembalasan, Allah membolehkan membalas perbuatan orang lain dengan tindakan setara seperti firman Allah, yakni famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum, maka barang siapa yang menyerang kalian, seranglah dia. Nah, pembalasan ini tetap
dianggap baik karena dilakukan secara adil meskipun disebut sebagai keburukan karena konteksnya adalah balasan. Di tanah suci, perang hanya diperbolehkan untuk membalas serangan musuh, bukan untuk memulai pertempuran. Selain itu, seseorang boleh mempertahankan harta dan jiwanya dari orang yang menghalalkan darah dan hartanya sesuai rincian dalam hukum syariat. Prinsip ini menunjukkan pentingnya keadilan, pembatasan dan perlindungan diri dari dalam Islam. Kemudian penjelasan Ibnul Arabi yang ketiga yakni al-qismu salis wa fi kutubil furu'i wa laysa lin-naskhi ila dzalika tariq fa amma taqbidu al-imamu huquqal udwani fa inna ma kana dzalika li anna al-khalqa law turiku yataharujuna wa yatanasafuna bil iktidari wa ta'awuni min dzati anfusihim lakanat fihi fitnatun amya'u wa jahilatu juhala'u wa akibatu mufsidati halat dahma'i fanusib bal al-imamu li yafsila bil al-qanuni asy-syar'i wa yukafu hadiyatal baghi wa udwanal baghiyati wal baghi hasaba maqtadatul maslahatul iyaliyatu wasiyasatu ad-daniyatu wallahu a'lam. Yani Hakim Muhammad Ibnul Arabi menjelaskan di pendapat yang ketiga ini di dalam kitab-kitab fikih cabang tidak ada dalil yang memperbolehkan setiap individu untuk mengambil hukum dan ke tangan mereka sendiri. Adapun tuntutan seorang imam atau pemimpin untuk menangani hak-hak terkait penyerangan adalah karena jika manusia diberikan untuk saling menuntut keadilan dan membalas serangan secara individu, hal itu tidak menyebabkan fitnah besar, kekacauan dan kembalinya perilaku jahiliyah yang merusak kehidupan masyarakat umum. Oleh karena itu, imam diangkat untuk menegakkan hukum syariat, mengakhiri serangan dari pemberontakan dan menghentikan konflik yang didorong oleh ambisi atau permusuhan pribadi. Tugas imam adalah menjaga ketertiban masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan mempertimbangkan kepentingan administrasi serta politik keagamaan. Dengan demikian, peran imam menjadi kunci dalam mencegah kerusakan sosial. Ya, karena kan sudah cukup pembahasan dari saya, cukup 2 ayat yang pembahasan ini ialah ayat-ayat perang yang dimana kenapa sih pada bulan Muharram itu dilarang untuk berperang atau menumpahkan darah, ya, dianggap bulan itu suci, bulan yang diagungkan oleh umat manusia. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf, karena kan ini pertama kalinya saya berhadapan secara online. Saya juga manusia biasa yang intinya juga masih belum seberapa. Akhirul kalam, billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.